Selama periode waktu ini, Heavenly Abyss City dapat digambarkan sebagai abadi, dan ada terobosan pembangkit tenaga listrik setiap hari. Bahkan Qin Yichen kadang-kadang dapat mendengar guntur kesengsaraan bergulir dari luar kota. Tiba-tiba, dengan pemikiran sprint terakhir sebelum perang, tidak hanya Qin Yichen, tetapi seluruh dunia dalam perang utara. Banyak harta duniawi, materi surgawi dan sumber daya kultivasi yang tak terhitung jumlahnya. Saat ini tidak ada yang akan memilih Linse. Sebaliknya, mereka akan menggunakan segala cara dan hanya ingin mendapatkan chip penyelamat hidup di masa perang besar. Setelah beberapa hari lagi, Qin Yichen tiba-tiba membuka matanya. Ran-Ran terengah-engah, dan telah dinilai sebagai 2 orang sebelum retret. Sekarang aku hampir mencapai satu puncak lapisan surgawi. Apakah itu kesombongan dan keagungan Xianwei, atau kontrol dan persepsinya tentang aturan Dao abadi? Qin Yichen dapat dengan jelas merasakan perubahannya. Dan yang mengejutkannya, meskipun Qin Yichen tidak tahu bagaimana situasinya dengan kultivasi Raja Abadi lainnya, dapat dipastikan bahwa Xianjing dapat meningkatkan kekuatan-kekuatan abadi. Namun, saya khawatir saya harus mengandalkan perasaan saya sendiri untuk mengendalikan aturan Dao abadi. Sama seperti Spirit Power, dengan pengecualian beberapa peluang langka, pencapaian Spirit Power sebagian besar bergantung pada dirinya sendiri. Selain itu, aturan Dao abadi juga berbeda dari pencapaian kekuatan roh, yang dapat diinstruksikan oleh seorang guru terkenal. Tetapi Raja Abadi menempuh cara yang berbeda, dan secara alami sulit untuk mendapatkan bimbingan. Qin Yichen juga dapat memastikan bahwa tidak ada apapun di peri yang dapat membuat aturan Dao abadi lebih jelas, hanya kekuatan abadi murni yang melonjak. Dan Qin Yichen juga bisa memastikan, meski masih satu lapisan surgawi, puncak dan penerapan aturan Dao abadi setelah menerobos benar-benar berbeda, bahkan berbeda seperti langit dan bumi. Namun, dia masih punya waktu untuk merasakan kultivasi di masa depan, dan dia merasa jika dia ingin memikul langit dan bumi, dia akan menghancurkan dominasi langit dan menembus seluruh tubuh lagi. Ini adalah transformasi dari aturan Dao abadi. Bahkan Qin Yichen dapat dengan jelas merasakan banyak kekurangan sebelumnya, dan persepsinya tentang antara langit dan bumi bahkan lebih jelas. Disinilah Qin Yichen paling terkejut. Mungkinkah Senior Hao Yao telah membuka jalan bagiku? Segel naga sejati ini, diam-diam membimbingku sepanjang waktu. Itu sangat mungkin. Memikirkan hal ini, Qin Yichen terdiam beberapa saat, menggigit bibirnya dengan erat, dan dia bisa lebih memahami bagaimana warisan Senior Hao Yao yang biasa ada dalam kesempatannya. Dan dia juga tahu bahwa selain sumber daya besar yang dibutuhkan oleh pusat kekuatan Raja Abadi, persepsi dan penggunaan hukum langit dan bumi juga memiliki persyaratan yang keras. Meskipun sebagian besar waktu, promosi keduanya dilakukan secara bersamaan, tetapi masih ada pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya yang menghadapi kemacetan Zigu. Bahkan seperti yang dikatakan Zhan Jinrong, semakin banyak kultivasi, semakin saya merasakan besarnya langit dan bumi. Semakin saya memahami diri saya sendiri kecil, mereka yang dapat peringkat di Raja Abadi. Apakah bakat bawaan atau persepsi, milik 10.000. Tetapi di depan surga yang menentang ini, itu seperti gelombang tagihan yang mencuci pasir, setiap langkah. Ada pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya, sayangnya. Qin Yichen menjadi lebih jelas lagi. Tanggung jawab di balik warisan ini masih jauh. Saya layak dikalahkan. Namun, pada saat ini, Qin Yichen merasa seseorang akan datang, dan itu adalah Zhan Jinrong. Qin Yichen bangkit, dan wajahnya juga bermartabat. Meski belum bertemu, dia juga samar-samar menebak apa artinya ketika Zhan Jinrong datang ke pintu saat ini. Akhirnya bertemu hari ini, saat berjalan keluar dari ruang belakang. Saat bertemu Zhan Jinrong, Qin Yichen mau tidak mau terkejut. Tanpa alasan, yang pertama bahkan memasuki pusat kekuatan surga abadi. Zhan Jinrong tidak memiliki tinta. Lagi pula, ada hal-hal penting. Yichen, yang mulia, kotak pedang Qingyang. Namun, sebelum dia selesai berbicara, dia melihat sudut mulut Zhan Jinrong berkedut. Menahan tindakan membagikan kotak pedang Qingyang untuk diam, seperti membatu. Tuan Kota, ada apa? Qin Yichen menyeret kotak pedang Qingyang, tetapi tidak menariknya. Heaven Immortal ternyata adalah Heaven Immortal. Namun, saya tidak melihat pertempuran dengan Jin Rongrong. Lampu pompa telah sengsara dan secara bertahap dipenuhi dengan rasa kasihan. Yichen, kamu mengatakan yang sebenarnya. Apakah kamu menggunakan barang rampasan melalui antusiasme yang berlebihan? Qin Yichen terkejut, wajahnya bingung. Dan Xianjing dapat dianggap merusak hal-hal melalui antusiasme yang berlebihan. Namun, saya tidak tahu. Zhan Jinrong benar-benar dapat melihat perubahan pada Qin Yichen. Kuncinya adalah mantan tidak berniat bersembunyi di depannya, bahkan ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Jadi Zhan Jinrong secara alami tahu bahwa Qin Yichen sudah menjadi satu puncak lapisan surgawi. Tapi itu sebabnya dia menyesalkan dia. Bocah ini, apakah karena perang sudah dekat, untuk menyelamatkan sedikit nyawa, dan memilih jalan pintas? Itu sangat mungkin. Kalau tidak, bagaimana kultivasi bisa begitu cepat? Selain itu, Zhan Jinrong bertanya pada dirinya sendiri,
Jika dia dibunuh sekali oleh Istana Bulu Darah, dia akan takut, dan dia harus menggunakan segala cara untuk memperbaiki dirinya sendiri. Namun, kultivasi berbeda dan benar-benar mencemaskan. Bahkan jika Anda ingin bergegas dan meningkatkan kekuatan Anda, tetapi Yang Mulia awalnya memberitahu Anda tidak boleh menerima begitu saja. Terlebih lagi, Qin Yichen sekarang menjadi pilar dunia peperangan utara. Jika ini mempengaruhi fondasinya, jalan ke depan akan penuh dengan penyesalan. Yichen, kamu bingung. Bahkan jika perang akan segera terjadi, Anda tidak boleh seperti itu. Paling buruk, Anda akan berkultivasi di belakang. Meskipun Qin Yichen sekarang menjadi anggota kekuatan pertempuran di atas panggung, dan juga pelopor untuk meningkatkan moral di perang utara, tetapi jika dia benar-benar ingin berkultivasi perlahan, Yang Mulia pasti tidak akan keberatan. Melihat ekspresi kecemasan dan penyesalan Zhan Jinrong, Qin Yichen membeku di tempat, dan bahkan yang pertama bersiap untuk mencekik pergelangan tangannya dan pergi untuk menemukan pertempuran tanpa akhir untuk menghemat harga. Ini membuat Qin Yichen agresif untuk sementara waktu. Bahkan jika kecepatan kultivasi saya cepat, Anda tidak boleh melakukan ini, bukan? Dan apa yang terjadi dengan wajahmu yang tampaknya dirusak oleh masa depanku? Keakraban. Tapi Tuan Kota, kamu tidak bisa mengutukku seperti itu. Uhuk, itu, Tuan Kota. Sebenarnya, aku telah memurnikan kristal peri akhir-akhir ini. Qin Yichen terbatuk 2 kali, dan hanya ingin menjelaskan. Tetapi menatap Zhan Jinrong, omong kosong. Saat ini, Anda tidak tahu kedalamannya. Hanya menyempurnakan Xianjing, dapatkah ditingkatkan begitu cepat? Bahkan jika tidak ada kekurangan kristal peri, dia belum pernah melihat siapapun yang dapat memurnikan begitu cepat. Sudah berapa lama sejak baru memasuki satu lapisan surgawi ke puncak? Garis hitam Qin Yichen di wajahnya. Tuan Kota, saya baru saja menggunakan beberapa kristal peri. Anakmu, bagaimana bisa ada peri yang begitu kuat di dunia? Biarkan aku menunjukkannya padamu. Aku merasa kamu mencoba berbohong pada periku. Dada Zhan Jinrong penuh untuk sementara waktu. Tetapi dia memandang Qin Yichen yang tidak terlihat seperti apa-apa. Yang pertama tidak bisa tidak terlihat cemerlang. Matanya curiga dan terkejut. Apakah kamu benar-benar tidak mengacau? Tidak. Zhan Jinrong menyatakan ketidakpercayaannya, lalu menatap Qin Yichen sebentar dan menemukan bahwa tidak ada gangguan pada napasnya. Ini benar-benar tidak terlihat seperti konsekuensi merusak sesuatu melalui antusiasme yang berlebihan. Apakah kamu benar-benar menyempurnakan Xianjing? Qin Yichen hampir tidak bisa berkata-kata, yang bisa berbohong kepada Anda, sungguh. Tuan Kota, bagaimana Anda bisa mempercayai saya?